Baik, akan kami mulai acaranya. Bismillah, Masya Allah, la yasuqu khaira ilallah. Bismillah, Masya Allah, min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Panca Prasetya, SIP, selaku Kepala Yayasan Bina Auladina Indonesia Kreatif. Yang saya hormati Al-Ustazah Ani Himah Wisuda, SPD MPD, selaku Direktur Pendidikan Yayasan Bina Auladina Indonesia Kreatif. Yang saya hormati tim manajemen Yayasan Bina Auladina Indonesia Kreatif. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Auladina Indonesia Bandar Lampung, Al-Ustadz Lutfi Heri Rahmawan, SEI, ME, beserta guru dan staf. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Auladina Indonesia Pringsewu, Al-Ustazah Diana Aristiarini, SPD, beserta staf. Yang saya hormati narasumber Sekolah Orang Tua, Al-Ustazah Yuda Roseptalia, STP CAC, serta wali murid, Umi Abi Ayah Bunda yang berbahagia. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan di acara kita pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawatan wassalaman kami kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara selanjutnya pembacaan doa, dan acara selanjutnya acara inti, acara yang terakhir yaitu penutup. Masuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran. Bagi yang ingin menyimak, boleh membuka surat Luqman ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين آمين ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Panca Prasetya SIP selaku Kepala Yayasan Bina Auladina Indonesia Kreatif. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Jazakillah Ustazah Triyuni Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Yuda Roseptalia yang malam hari ini insya Allah akan menemani diskusi dan sharing-sharing pada kita semua sebagai pembicara SOT malam hari ini. Yang kami hormati Ustazah Ani Himawisuda selaku Direktur Pendidikan Yayasan Bina Auladina Indonesia Kreatif. Yang saya hormati manajemen, ada Ustadz Anwar, Ustadz Jeffrey, kemudian Kepala Sekolah SMP IT Auladina Indonesia Bandar Lampung, Ustadz Lutfi Heriawan, kemudian Kepala Sekolah SMP IT Auladina Indonesia Pringsewu, Ustazah Diana, Ustadz Ustazah dan ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Ustazah dan ayah bunda yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu di suasana yang bahagia tentunya, dan mungkin di belahan sana ada dunia yang sedang sedih sekali karena dibombardir habis-habisan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga tetap sabar, tetap istiqomah, dan Allah berikan kebahagiaan dan tentunya rasa sakit itu menjadi bahagia untuk terus bagaimana Allah janjikan karena menjadi orang-orang syahid. Pagi tadi tanpa sengaja saya juga ikut aksi di depan Kedubes Amerika Serikat, dan Masya Allah luar biasa ketemu banyak saudara yang luar biasa tumplek-blek berada di sini, dan ini adalah bukti mungkin kita belum seberapa perjuangannya, tapi inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membuktikan bahwa Palestina itu adalah saudara kita. Malam hari ini saya berada di, nggak sengaja juga ini tiba-tiba nongkrong di Sarinah, tapi paling tidak dengan kita berkumpul begini, inilah kecanggihan teknologi yang akhirnya memudahkan kita untuk terus bisa bersilaturahim dan belajar. Suatu saat kita akan juga lakukan secara offline, karena ada beberapa wali murid yang ingin juga adakan SOT online. Nanti insya Allah akan segera kami fasilitasi. Nanti apa gantian Bandar Lampung ke Pringsewu atau Pringsewu ke Bandar Lampung begitu, atau kita ketemu di pantai mana dengan SOT kayaknya begitu ya. Ayah bunda dan ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, malam hari ini temanya sangat menarik buat kita karena ini penting banget. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita untuk tetap istiqomah di kondisi yang sangat luar biasa ini. Apalagi kalau dirasakan di Jakarta ini, tadi saya melihat luar biasa tantangannya. Banyak hal yang memang secara karakter anak itu harus dididik dengan kuat. Dan mudah-mudahan dengan Auladina Indonesia, ayah bunda, sesuai konsepnya kita ada karakter, Islami, teknologi, dan Al-Quran ini bisa membuat anak-anak kita jauh lebih tangguh lagi, jauh lebih siap lagi menghadapi zaman, apalagi dengan
teknologi yang luar biasa ini, tanpa kemudian tidak kita bekali dengan baik, bisa jadi anak-anak akan tergelincir. Tapi insya Allah bersama kita di Aula Dina Indonesia, karena dibekali dengan hal-hal yang baik, terutama karakter dan teknologinya, mudah-mudahan ini menjadi bekal Ananda di masa yang akan datang. Ayah Bunda, saya sudah tidak sabar lagi juga mendengarkan materi terkait dengan acara malam hari ini, namun ada beberapa yang ingin sampaikan sedikit. Ini mengajak kepada ayah bunda semuanya, baik yang di Bandar Lampung maupun di Pringsewu, kami akan ada event yang besar, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4 November besok, dan saya berharap ayah bunda bisa ikut terlibat di kegiatan ini. PODA, eh, suatu event tahunan yang berada di Aula Dina Bandar Lampung, dan alhamdulillah peserta hari ini tembus 200 berapa ya Ustaz Lutfi ya? 200 berapa Ustazah Laili ketua panitia? 247. 247, Masya Allah. Ini akan tumblek-blek nanti tanggal 4 November. Jadi kami mengundang ayah bunda untuk bisa mensupport kegiatan ini bareng-bareng. Karena tentunya sejatinya dengan kita saling bekerja sama dan bersama-sama berkolaborasi, insya Allah event ini akan menjadi lebih meriah. Dan ini bagian dari kontribusi kita untuk bagaimana memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengekspresikan, menggambar, kemudian mewarnai, bahkan ada sebuah game yang ternyata itu peminatnya juga luar biasa. Dan ini bagian dari syiar kita kepada masyarakat umum untuk bagaimana bisa menjadikan anak-anak ini secara kreativitas terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu sambutan dari saya. Untuk ada tambahan nih dari Bu Ani, kebetulan di depan saya. Untuk orang tua kalau ingin buka stand itu free. Wah, ini ada kabar menarik ini. Jadi nanti langsung chat dengan Bu Ani ya terkait dengan kegiatan event di Koda itu untuk standnya. Dan kami berharap bisa memeriahkan dan ikut terlibat aktif. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Bina Aula Dina Indonesia Kreatif, Al-Ustadz Panca Prasetya SIP atas sambutannya. Sebelum memasuki ke acara inti, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dikholifahi oleh Ustadz Reza Andika Nurdiansyah. Kepada Ustadz Reza kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa la tu Rabb- Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara inti, sekolah orang tua, dengan tema dahsyatnya doa orang tua kepada anaknya, yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Al-Ustadzah Yuda Roseptalia, STP CAC. Waktu dan tempat kami aturkan. Insyaallah. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin astaindahu alal ardini wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, ayah bunda sekalian, juga dari pihak yayasan, manajemen dan jajaran dari SMPIT Auladina, baik yang di Plengsel maupun Bandar Lampung. Merupakan kebahagiaannya dan kebanggaan bagi saya diberikan amanah untuk membawakan materi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu, dan mengambil pelajaran atau ibrohnya. Salawat dan salam juga tak luput kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para pengikutnya. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Pun, Masya Allah. Makasih jawabannya. Insya Allah kita ada di Lampung, jadi tata cara Lampung tetap kita pakai ya. Kalau saya lihat di peraturan daerahnya itu sudah masuk ya, bahwa setiap kegiatan itu harus ada tabipunnya gitu untuk Lampung. Jadi saya sedikit-sedikit lah ya untuk mempraktekannya. Baiklah, ayah bunda sekalian, sebelum masuk mungkin akan saya bacakan sedikit ini ya, pantun supaya kita agak santai ya, nggak terlalu tegang dan acaranya lebih rileks sehingga bisa masuk semua materinya. Kalau saya bilang satu kalimat boleh dibilang cakep ya, biar semua kelihatan cakep. Kalau mau bertanam kembang, Cakep. beli bibit cantik bunga cempaka. Cakep. Kalau mau ilmu parentingnya berkembang, yuk SOT atau sekolah orang tuanya Auladina bersama-sama kita buka. Cakep. Cakep. Masya Allah. Baiklah, ayah bunda sekalian, mungkin sebelumnya saya akan bacakan biodatanya dulu ya. Ini biodata supaya kita lebih kenal, katanya semakin kenal maka tak kenal maka tak sayang ya. Mudah-mudahan akan semakin terhubung lah ya, ketika kita kenal kita akan semakin terhubung ukhuwahnya sehingga lebih mudah untuk diskusi dan hal lainnya. Baiklah, nama panjang saya Yuda Roseptalia, ini ada emailnya, nomor WA-nya, alamat saya di Labuan Dalam, Bandar Lampung, perbatasan Bandar Lampung sama Lampung Selatan ya. Kemudian status menikah, riwayat pekerjaan, pendidikan saya di Bandar Lampung semua. Pekerjaan saya seorang konselor keluarga juga,
seorang coach juga, dan kegiatan-kegiatan yang mensupport kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah saya kebetulan dapat amanah juga ikut membimbing ya bersama-sama Ustazah SMP IT Auladina yang di Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk selanjutnya. Dan ini ada keluarga saya. Kenapa saya share juga keluarga saya? Karena mudah-mudahan dengan melihat foto keluarga ini, saya juga akan termotivasi bahwa apa yang saya ucapkan, pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya berikan ini insya Allah yang utama bisa saya praktekkan di keluarga saya. Ya, ini keluarga saya, suami Andi Irwan, seorang PNS, dan kebetulan tadi ikut juga Pak, mungkin ketemu Pak Panca ya, kalau di Jakarta tadi ikut juga, beliau ngajak anak bujangnya yang di SMP, Raffi, supaya lebih terasa katanya perjuangan di Palestina sana, jadi ikut anak bujangnya ikutan, mereka berdua ya, berangkat tadi pagi, ini belum pulang juga, masih di sana, masih di Jakarta. Kemudian anak saya 4, 3 perempuan, 1 laki. Yang paling tua udah kuliah, yang terkecil SD kelas 5 SD. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran utama ya bagi saya untuk materi yang akan saya bawakan tentang dahsyatnya doa orang tua kepada anaknya. Mungkin sebelum masuk materi, saya sempat buka-buka data-data di KPAI. KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Data yang ditunjukkan dari KPAI itu ada 2.355 kasus ya pelanggaran terhadap perlindungan anak. Seperti bullying, anak korban kekerasan fisik, psikis, juga kekerasan seksual ya. Itu terjadi pada anak-anak remaja. Dan kita tahu anak-anak remaja ini masuk kalau dia gennya itu namanya gen Z ya Bu ya. Ya Bunda ya, gen Z itu. Jadi dia terlahir di tahun 97 sampai 2012 yang memang tidak pernah terlepas dari sisi karakternya. Anak-anak gen Z itu tidak terlepas dari digitalisasi ya, yang memang era digital saat ini memang sedang berkembang, dan kita lihat digital ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya, sama dengan ibarat sebuah pisau. Ketika kita bisa memberlakukan era digital dengan baik, insya Allah dia sisi positifnya itu akan baik ya, seperti sebuah pisau, dia akan berguna untuk memotong ketika kita membutuhkannya untuk memotong buah, sayur, dan lain-lain. Tetapi ketika tidak bisa kita gunakan dengan baik, maka digital ini sama dengan sisi pisau yang nggak pas juga ketika kita pakai gitu ya. Dia bisa melukai seseorang atau hal lain yang berdampak negatif gitu ya. Jadi ketika kita bicara dengan anak-anak remaja kita, terutama yang di SMP, ini anak-anak Gen Z, ini memang tidak terlepas dari era digital. Dan ternyata gitu ya, begitu besarnya era digital ini ada di anak-anak kita, anak-anak remaja kita, milenial ke atas sebenarnya ya, dan lebih lekat di Gen Z-nya gitu ya, itu menyebabkan gitu ya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak tadi. Atau sekarang dari sisi dunia pendidikan, kita sedang mengalami yang namanya darurat kekerasan. Insya Allah ya. Subhanallah ya, darurat kekerasan ya. Jadi karakter, akhlak, budi pekerti itu menjadi lemah ya, karena banyak faktor sebenarnya gitu ya. Bisa jadi ketika pandemi sudah mulai ada masuk pendidikan learning loss atau pembelajaran jarak jauh ya, ada game online yang kita juga terkadang dari sisi orang tua tidak bisa membatasi. Kemudian juga media-media massa ya yang menayangkan penuh kekerasan dan tidak ramah anak, dan itu ternyata berdampak kuat terhadap terutama karakter. Itu Masya Allah kalau saya lihat visi atau misi dari SMP IT Auladina tadi ya, bahwa ada pembentukan karakter Islami dan teknologi ya. Jadi itu Masya Allah ya, itu penggabungan dari 3
faktor ya, baik dari karakter, kemudian Islami sebagai bentuk pokok ya, atau prinsip yang menjadi landasan, gitu ya. Dan teknologi memang nggak mau memang teknologi itu sebenarnya sudah eranya, nggak mungkin lagi kita lepas dari teknologi karena kita sudah masuk eranya seperti itu. Sehingga teknologi itu bagaimana kita bisa manfaatkan dan baik sehingga malah terbentuklah karakter yang positif juga gitu ya. Jadi ketika anak kita terbentuk karakter yang positif yang baik gitu ya, itu insya Allah apapun yang masuk gitu ya, itu akan mudah untuk difilter atau disaring. Bahkan malah itu bisa menjadi penguat ya. Karena memang untuk saat ini yang kita sulit itu adalah karakter ya Bunda ya. Karakter seorang anak itu sangat menentukan bagaimana masa depannya gitu ya. Dan nanti insya Allah ya dalam pola pengasuhan itu ada pola pengasuhan pelangi namanya itu ya. Jadi dia ada kisaran usia tertentu itu kita memang waktunya kita untuk bagaimana bisa membentuk prinsip-prinsip sehingga itu menjadi karakter dari seorang anak. Itu nanti ada pelajaran lainnya ya. Nah, kita melihat begitu kuatnya ujian, begitu kuatnya tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita dan itu berbeda sama sekali dengan tantangan yang kita hadapi. Sehingga memang untuk menghadapi tantangan tersebut memang harus beda dan harus lebih kuat juga gitu ya. Karena semua berbeda. Yang kita alami saat itu mungkin terutama saya eranya era Gen X ya, Gen X saya. Jadi kelahiran 70-an. Itu memang era tahun 70-an itu beda sekali masanya dengan yang dihadapi oleh anak-anak Gen Z sekarang. Tantangannya beda sekali gitu ya. Sehingga memang yang kita harus berikan itu juga harus lebih kuat daripada ketika kita mendapatkan dari orang tua kita gitu ya. Padahal ketika kita mendapatkan amanah gitu ya, anugerah diberikannya buah hati kita, maka kita menginginkan yang terbaik ya. Kita menginginkan yang terbaik untuk keberhasilan anak kita di masa depan. Melihat tantangan yang begitu kuat, begitu besar, maka semestinya kita sebagai orang tua punya juga keinginan kuat gitu ya untuk mempunyai pondasi yang kuat agar anak kita berhasil di masa depan. Baik berhasil dari sisi dunia maupun dari sisi lebih kepada sisi akhiratnya ya. Nah, dalam ilmu parenting Islami itu sendiri gitu ya, selain menerapkan pola asuh terbaik ya, jadi bagaimana cara pola asuh ya, itu ada dalam ilmu-ilmu parentingnya, itu juga pemenuhan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok maupun pendidikan. Jadi kebutuhan pokok yang memang harus kita penuhi di anak-anak itu baik kebutuhan sandang, pangan gitu ya, karena gizi itu juga ternyata sangat berpengaruh terhadap pembentukan tumbuh kembang anak ya, dan juga pendidikan. Ternyata tidak kalah penting yaitu poin ketiga yaitu doa ya. Nah, ini kenapa pentingnya doa ya, karena di sini ada campur tangan ya, campur tangan yang langsung dari Allah kepada hambanya, ridho Allah kepada hambanya, dan ini menjadi titik krusial yang sangat kuat, sangat penting ya dalam penguatan karakter atau pribadi dari anak-anak kita sendiri ya. Dan doa ini ternyata bisa meningkatkan kekuatan pola asuh dan juga pola didik dari anak-anak kita ya. Lanjut slide-nya. Jadi orang tua memang memiliki peran yang sangat penting ya. Ternyata selain dari sekolah, jadi kalau saya banyak membaca atau banyak mengikuti seminar-seminar parenting, sebenarnya sekolah itu bukan menjadi inti dalam mengembangkan pola asuh pendidikan anak ya. Karena banyak sekali orang tua ya, mudah-mudahan di sini enggak ya, yang menginginkan anak-anak itu ketika masuk ke sekolah itu ibaratnya memasukkan
kendaraan ke bengkel, gitu ya. Kebayangkan kendaraan ke bengkel ketika kendaraannya tidak sempurna dari sisi menjalankannya, kemudian dimasukkan ke bengkel dengan harapan keluar bengkel udah siap pakai, bagus ya. Jadi kalau sekolah itu sebenarnya tidak seperti itu. Pola didik yang utama, yang paling berperan itu sebenarnya dari orang tua, gitu ya. Sedangkan sekolah ini dia akan menjadi support ya dari apa-apa yang telah orang tua ajarkan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan ya. Dan kita berharap sih ya, kita orang tua yang memberikan ilmu pertama, terutama ilmu-ilmu Islami ya, seperti surah pertama Al-Fatihah, itu yang pertama adalah orang tua terhadap anaknya itu ya. Sehingga di sini orang tua memiliki peran penting dalam mendidik dan mengajarkan anak. Karena memang orang tua adalah pendidik pertama bagi perkembangan anak. Kalau kita lihat bagaimana pentingnya doa orang tua terhadap anak, kita lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang pertama, kemudian doa orang yang berpuasa, dan ketiga adalah doa musafir dari hadis riwayat Baihaqi. Ya, jadi pentingnya doa gitu ya, sebagai bentuk penguatan kita ya orang tua kepada anaknya. Ya, karena kita yakin ya, ketika kita diamanahkan buah hati kita, maka kita sangat ingin ya yang namanya amanah itu adalah titipan ya, titipan yang mesti kita jaga, yang mesti kita percaya gitu ya. Seperti di Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum antu adul amat nati ila ahiha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan juga di Quran surat An-Nisa ayat 9 ya. Wal yahsahal lazina law taruku min khaufihim zuriatan diafan khaufu alaihim ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah itu ya, jadi kita tidak ingin meninggalkan anak-anak kita, keturunan kita dalam kondisi lemah. Dan lemah di sini bukan hanya lemah dalam sisi ekonomi saja, tetapi lemah lebih kepada kekuatan karakternya, keislamannya, keimanannya yang utama, ya. Jadi itu yang paling utama bagi kita. Sehingga kita lihat begitu pentingnya doa ini, gitu ya, kita berikan kepada anak-anak kita. Dan masya Allahnya doa orang tua kepada anaknya itu merupakan doa yang tidak tertolak, ya. Lanjut, silakan slide berikutnya. Nah ini kisahnya ada seorang anak muda ya yang minta doa kepada Habib ya. Beliau, ya Habib, dia berkata, ya Habib, doakanlah saya. Kemudian Habib Abu Bakar bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu masih memiliki orang tua? Ya, tanya sang Habib. Kemudian beliau kata anak muda tersebut, iya wahai Habib, saya masih punya ibu. Jawab pemuda tersebut. Kemudian Habib tersebut menyuruh pemuda tersebut untuk pulang supaya meminta doa kepada ibunya. Kemudian katanya apa? Karena doa ibumu itu lebih afdol daripada doa 70 pangkat wali kutub. Ya, jadi kalau wali kutub itu, kalau saya lihat itu pemahaman wali kutub itu adalah seorang waliullah ya, yang sangat tinggi gitu ya, yang sangat tinggi posisinya gitu ya. Dan itu sama dengan lebih dari 70 wali Allah ya, kualitasnya ketika kita minta doa kepada orang tua. Masya Allah ya, kepada ibu. Jadi
ternyata itu sangat kuat ya, Ayah Bunda. Kekuatan doa orang tua terhadap anak itu ternyata begitu kuatnya, bahkan melebihi 70 wali. Ya, doanya 70 wali, doa orang tua kepada anaknya. Itu kuat sekali ya. Nah, kemudian slide berikutnya boleh. Nah, ini selanjutnya ya. Sebelum masuk ke sana, jadi kita melihat begitu penting doa ini dan bisa menjadi senjata ya bagi seorang anak ya, menjadi tameng bagi seorang anak ketika menghadapi tantangan-tantangan besar zaman digitalisasi saat ini ya. Nah, dalam beberapa kesempatan, dalam kondisi sadar atau juga bisa jadi dari ucapan, dari pikiran yang terbersit, itu terkadang ada bentuk terbersit pikiran ataupun ucapan baik positif maupun negatif di dalam diri kita. Kalau saya lihat dari seorang parantir juga ya, Dr. Aisyah Dahlan, ya, beliau itu dari neuroscience ya, secara medis itu menyatakan bahwa di dalam otak kita itu ternyata terdiri dari 100 miliar neuron. Jadi ada 100 miliar neuron di dalam otak kita ya, di dalam otak setiap manusia. Dan satu neuron itu ternyata sama dengan komputer yang canggih di zamannya. Ya, komputer yang canggih di zamannya, satu neuron loh. Ini ada 100 miliar neuron di dalam otak kita. Ya. Dan ternyata satu neuron atau satu komputer canggih itu mampu menciptakan pikiran-pikiran. Nah, terkadang dalam kondisi yang sadar atau tidak sadar, bisa jadi terbersit hal-hal positif ataupun negatif yang ternyata menurut beliau, menurut Dr. Aisyah Dahlan, ya, itu bisa terekam di dalam otak kita. Ya, ketika satu neuron ini bisa merekam, bahkan bisa menciptakan pikiran-pikiran sepertinya hal komputer gitu ya. Lanjut di slide berikutnya. Maka kalau pikiran, kalau ucapan, kalau terbesit apa yang kita pikirkan itu ada di dalam diri kita, maka beliau katakan semua memori itu, semua kata-kata, semua pendengaran kita itu akan masuk ke dalam otak. Dan oleh otak akan dibawa oleh sistem saraf dan akan digerakkan oleh badan. Itu terbayang bagi kita ketika pikiran-pikiran positif ataupun negatif itu terekam di otak, maka itu akan tergerak dan masuk semua ke seluruh sistem saraf di dalam badan kita, dan oleh badan kita akan tergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Itu untuk diri kita. Sedangkan kalau untuk keluar gitu ya, maka otak ya, memori yang masuk ke dalam otak yang didengar ataupun yang kita ucapkan itu ketika masuk ke otak kemudian dialirkan lewat sistem saraf oleh badan, maka oleh bioplasmatik itu akan di broadcast ya, jadi nggak hanya HP saja bisa broadcast ya gitu ya, akan di broadcast lewat gelombang elektromagnet itu ke alam semesta. Hasilnya akan seperti apa yang kita pikirkan, ya. Nah, inilah yang kita akan lihat ya. Makanya kenapa kita seorang ayah atau seorang bunda, bagaimana kita bisa mengucapkan semua yang baik-baik. Bahkan dalam kita berpikir pun, bagaimana pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif. Karena semua yang baru kita pikirkan saja, itu akan masuk ke dalam otak dan akan terserap. Ayah bunda coba bayangkan, ketika kita sedang kesal atau kita sedang marah dengan anak-anak, ya, terkadang ucapan-ucapan kita
itu akan masuk ke dalam sistem saraf kita dan akan masuk ke gelombang elektromagnet dan akan masuk ke anak tersebut. Ketika kita marah, pernah nggak ya Bunda marah, kemudian kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata negatif ke anak-anak. Misalnya nih, kita melihat anak-anak, kita ingin membangunkan anak untuk sholat subuh, ya. Anak nggak mau bangun tuh ya, anak nggak mau bangun, susah untuk dibangunkan. Terkadang kata-kata kita apa? Ayo nak bangun, kok malas banget kamu bangun. Nah, kata-kata negatif dari kata-kata malas tersebut, ketika masuk ke dalam otak si anak, masuk ke dalam sistem saraf, ya, dan keluar menjadi gelombang elektromagnetik, maka itu akan masuk dan terekam sangat kuat di anak. Jadi anak tadi yang mestinya dia mau bangun karena mendengar kata kita, kok malas amat, kok lambat amat, maka otaknya akan bekerja untuk merekam, saya malas, saya lambat, saya nggak mau bangun, sehingga susah untuk bangun. Kata-kata negatif seperti itu akan terekam sangat kuat di anak kita, gitu ya. Itu subhanallah, saya juga baru banyak belajar karena kebetulan juga kemarin kita habis parenting juga di Jakarta dengan beliau, bahkan beliau menyertakan anak-anak narkoba sebagai anak-anak didikan itu ya Dr. Aisyah Dahlan itu sebagai contoh ya bahwa ternyata anak-anak narkoba tersebut banyak sekali yang mendapatkan tantangan seperti itu tuh karena banyak dari lingkungan terdekatnya, dari keluarga bahkan dari orang tua. Bayangkan ketika ada kata-kata negatif seperti itu nempel, jadi itu yang akan terus diserap oleh di tubuh anak-anak kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya beliau katakan, kalau kita menjadi seorang ibu yang baik, nggak susah kok. Coba aja ucapkan semua kata-kata baik, pikirkan kata-kata baik. Karena terkadang pikiran-pikiran kita itu akan mengubah, bahkan akan membuat suasana yang seperti kita pikirkan kepada anak atau siapa yang kita berikan ucapan tersebut. Ya, jadi bagaimana caranya? Jadi caranya adalah ya ternyata otak itu tidak bisa membaca kata jangan. Ya, misalnya kita bilang nih, jangan nakal nak, jangan malas nak. Yang didengar oleh otak, yang disimpan oleh otak itu adalah malas, nakal. Ya, jadi sebaiknya katakanlah jauhi atau beri kata-kata positif. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan ke anak-anak kita? Kita pengen anak kita itu cepat bangun. Ya kita ucapkan cepat bangun, jangan lambat banget kamu bangunnya. Tapi ayo nak, cepat bangun nak. Kamu anak pintar nak, kamu rajin ibadah nak, kamu rajin sholat nak. Ayo nak, supaya sholatnya bisa tepat waktu. Semua kata-kata positif itulah yang kita ungkapkan kepada anak-anak kita, karena ternyata secara neuroscience itu ternyata sangat berpengaruh terhadap gelombang atau cara perekaman otak dari anak-anak kita. Gitu ya. Itu Masya Allah. Jadi kita upayakan bagaimana semua kata-kata positif, bahkan pikiran-pikiran positif kita itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Karena ternyata gitu ya, kita ketika kita menginginkan seorang anak kita misalnya ya lebih mudah menangkap pelajaran misalnya ya. Kita sudah berpikirnya awalnya, kamu mudah nak, kamu bisa menangkap pelajaran nak, gitu ya. Itu sudah ada dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita mendapatkan tantangan, ya, itu di 1 jam pertama. Ketika 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya kita mendapatkan tantangan dari orang-orang sekitar. Wah, Bu, sekarang ini kurikulum 13, susah, gitu kan misalnya ya. Kita awalnya sudah mengucapkan, nak kamu bisa, kamu pasti bisa menghadapi pelajaran, menghadapi kegiatan sekolah gitu ya. Begitu kita mendapatkan, wah kutak-katik nih dari sekitar kita, susah Bu, nggak akan mungkin bisa anak-anak kita kurikulum 13 sekarang lebih susah daripada yang sebelumnya. Sehingga kita berpikir apa? Wah iya ya, susah ya. Padahal tadi kita sudah berpikir positif, sudah memberikan ungkapan positif kepada anak kita. Ketika di jam berikutnya ada tantangan-tantangan, ada kutak-katik dari luar, dan itu berpengaruh kepada otak kita, maka itu pun akan berpengaruh. Karena ternyata
secara medis, secara sains, frekuensi seorang anak dan seorang ibu itu sama besarnya. Itu Masya Allah. Allah memberikan frekuensi sinyal elektromagnet yang ada di dalam diri kita, anak dan orang tua itu ternyata sama besarnya. Jadi terbayang ketika kita mengucapkan yang baik-baik, itu insya Allah itu akan menjadi doa juga bagi kita kepada anak kita. Ya, jadi kita coba ya Ayah Bunda sekarang bagaimana ketika marah pun, ya, itu yang kita ucapkan adalah kata-kata yang baik. Nggak apa-apa Ayah Bunda kalau misalnya mau marah, ya Allah nak, Umi ini gemes sama kamu. Gemes sama kamu. Jadi dokter nak ya, jadi anak soleh nak ya. Sambil kita agak tekan karena namanya marah kan nggak mungkin intonasi kita intonasi rendah gitu ya, tapi intonasi yang lebih tinggi itu. Tapi dengan ucapan dengan doa-doa yang baik, karena insya Allah ternyata secara sains itu akan berpengaruh kepada anak kita, gitu ya. Dan itu Masya Allah, kalau kita lihat tadi bagaimana doa-doa, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita inginkan, lewat ucapan-ucapan kita, itu ternyata juga menjadi hal yang tidak terhalang dari orang tua kepada anaknya. Masya Allah ya. Nah itu seperti di slide ini ya, pesan baik yang diucapkan secara verbal, atau sesuatu yang dirasakan, atau sesuatu yang didengar, itu akan direkam oleh otak, dibawa oleh sistem saraf, kemudian di-broadcast ke alam semesta. Dan otomatis itu akan menarik ya apa yang ada di dekatnya sesuai dengan apa yang kita tuju atau kita maksud tadi ya. Jadi bisa ya Bunda ya, kita coba dari sekarang bagaimana apapun yang kita ungkapkan itu adalah ungkapan-ungkapan positif. Apapun yang kita pikirkan itu adalah pikiran-pikiran positif ya. Atau kalau dalam Islamnya adalah husnuzon. Semua prasangka-prasangka baik itu kita rekam dulu dalam otak kita gitu ya. Kita simpan dulu memori itu, sehingga ketika kita broadcast, kita sebarkan kepada orang di sekitar kita, terutama kepada anak kita, itu akan lebih kuat menempel gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang negatif, walaupun subhanallahnya ya, ketika kita ada pikiran-pikiran yang negatif juga ternyata ada waktu tunda sebenarnya. Jadi ada waktu tunda ya. Kalau orang yang tidak kita kenal itu ada waktu tunda 3 jam, orang yang kita kenal agak dekat itu waktu tundanya 3 hari, lebih dekat lagi waktu tundanya sampai dengan 3 bulan. Jadi kalau kita ingat kalau misalnya ada, wah kalau nggak teguran maksimal 3 hari ya, karena itu ternyata ada nilai sisi sainsnya gitu ya. Ketika kita berpikiran negatif itu nggak kita hilangkan, maka itu bisa jadi berbalik kepada kita gitu. Misalnya 3 jam nih kita bawa kendaraan ya, wah di depan kita nih, aduh ini orang kayak nggak punya mata ya, ucapan kita ya, nggak punya mata ya, mobil kok di situ, nah, bisa seperti itu. Dan itu pikiran itu kita masih ngedumel sampai 3 jam ke depan. Nah itu bisa jadi kita yang nggak punya mata gitu, nanti kitanya menghalangi orang lain gitu. Tapi kalau kita bersegera dengan obatnya, kita akan bisa menghilangkannya. Dan insya Allah Allah sudah kasih tuh obatnya, yaitu dengan beristighfar gitu ya. Jadi kita cepat-cepat begitu kita ada pikiran-pikiran negatif sebelum itu nempel, maka kita segera beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau saya lihat ini cara teknisnya tuh kita istighfar, kemudian kita hembuskan nafas gitu ya, hembuskan nafas, buang ke kiri. Sama dengan ketika kita mimpi buruk ya, kita mimpi buruk kan kita buang ke kiri gitu ya. Nah seperti itu kita hembuskan nafas, kita istighfar, kemudian hembuskan nafas, kita tarik nafas lagi. Jadi kalau dalam ilmu parenting itu ada namanya marah 1 menit. Udah ada yang tahu ya marah 1 menit Ayah Bunda? Jadi kita marah kepada anak-anak kita cukup 1 menit dan ternyata efektif. Kalau udah tahu, nggak perlu saya kasih tahu ya. Kita ke slide berikutnya. Oh belum tahu. Baiklah. Ini ilmu parenting juga gitu ya yang saya dapatkan. Kita bisa marah kepada anak 1 menit ya. Jadi caranya adalah di setengah menit pertama ketika kita marah, maka kita mesti mengungkapkan sikap apa atau perilaku apa yang
tidak benar dari anak kita tersebut. Kita ungkapkan. Misalnya nih, anak terlambat pulang sekolah, ya. Maka kita boleh mengungkapkan, Umi nggak suka, Umi marah, Umi kesal melihat kamu pulang terlambat. Ya, itu kan lagi kondisi kesal ya, kondisi kesal, kondisi marah. Kita ucapkan seperti itu. Kita katakan apa yang kita rasakan terhadap anak kita. Ya, perilaku apa yang menyebabkan kita kesal, itu kita ungkapkan. Itu setengah menit pertama tuh, Bu. Ya, Bun ya. Ya, Ayah ya. Jadi setengah menit pertama itu kita ungkapkan apa yang kita kesalkan dari perilaku anak tersebut. Nah, setengah menit berikutnya kita harus memuji. Bisa nggak? Kita lagi kesal, lagi ngungkapin apa perilakunya, kemudian kita memuji. Bisa ternyata ya. Tapi ya itu, kita memang harus mengatur emosi yang ada di kita, karena sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Caranya kita tarik nafas, buang, hembuskan ya, sehingga udah agak tenang, baru kita puji. Ya, karena antara kesal, marah ke memuji anak itu kan sesuatu tahapan yang cukup menjadi lompatan yang tinggi ya. Kebayang ya, Ayah Bunda lagi kesel, lagi marah secara emosi, tiba-tiba kita memuji. Tapi ternyata bisa. Misalnya tadi ya, jadi kita kesel melihat anak kita terlambat. Umi kesel melihat kamu terlambat pulangnya. Pulang malam, Umi marah, Umi kesel dengan perilaku kamu. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Padahal biasanya kamu nggak seperti ini. Biasanya kamu on time. Kalau kamu pulang terlambat, kamu pulangnya mau lebih lambat, tidak seperti biasanya. Kamu biasanya memberitahu Umi atau Abi, memberitahu ayah atau bunda. Nah ya, jadi pujian bahwa kebiasaan mereka, kebiasaan baik mereka, anak kita itu adalah mereka biasanya ngasih tahu loh. Nah ya, jadi kita ambil pujian yang memang kebiasaan baik mereka. Setelah kita memberikan perilaku mereka setengah menit awal, maka setengah menit kedua kita beritahu tuh, sebenarnya biasanya kamu seperti ini, ya. Nah itu udah cukup sebenarnya, Ayah Bunda. Itu marah yang cukup efektif kepada anak kita. Sehingga selanjutnya apa? Ketika anak bilang, iya Bunda, sebenarnya tadi saya udah telepon, Bunda ternyata nggak ngangkat-ngangkat, sampai berapa kali saya telepon gitu kan. Jadi kita nggak malu juga ya, udah kita marah-marah, oh kamu terlambat, kamu ini. Padahal ternyata dia sudah kasih tahu tuh, udah telepon, ternyata oh iya tadi Bunda lagi ngajar, Bunda nggak sempat ngangkat, Bunda nggak ngelihat HP. Ternyata dia udah punya niat tuh untuk memberitahu bahwa dia terlambat. Jadi kita nggak malu amat juga ya ternyata gitu kan, cukup efektif sebenarnya. Jadi anak-anak tuh bisa ya, bisa kita ajak dan kita juga marah bisa lebih terkendali ya, sehingga kata-kata ucapan-ucapan kita juga bisa lebih makna positif dan efektif dan efisien terhadap anak. Beda kan ketika kita marah sambil merepet gitu ya, kamu kok pulang malam padahal gini, sama benar sama abi kamu begini, ayah kamu itu emang punya sifat, nah merepet kemana-mana ya. Padahal yang kita marahin itu adalah perilaku anak saat itu ya. Jadi ketika kita bisa setengah menit awal, setengah menit kedua itu insya Allah gitu ya, itu bisa lebih efektif kepada anak-anak kita. Bisa lanjut slide-nya, slide berikutnya. Nah, ini selanjutnya adalah kisah tentang Sefat Al-Kandari dan juga kisah seorang ibu yang membesarkan 9 anaknya. Ini ya, jadi kalau di Quran surat Az-Zariyat ayat 23 ya, insyaallah ya. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Fama rabbi sana'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikum. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Itu Masya Allah ya. Jadi di Al-Quran pun sudah memberikan ya warning kepada kita, apa yang kita ucapkan itu akan terjadi, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu ya. Jadi cobalah kita pikirkan yang baik-baik,
kita ucapkan juga yang baik-baik gitu ya. Jadi bisa jadi itu pun menjadi doa kita, apalagi itu terhadap anak kita. Nah, ini kisah Syekh Fahad Al-Kandani yang bercerita ya. Dulu saat mengimami sebuah masjid di Kuwait, saya lupa sebuah ayat ya, kata Syekh Fahad Al-Kandani tadi ya. Ternyata ada seseorang yang mengoreksi bacaan saya, dan hanya seseorang yang mengoreksi bacaan saya. Dan ternyata yang mengoreksi bacaan saya itu adalah seorang kakek yang tua. Maka saya tertarik ya, kata Syekh Fahad tadi, saya tertarik untuk menemuinya. Kemudian ditanya oleh beliau ya, "Kek, Anda hafal Al-Quran ya?" "Iya benar," jawab kakek tadi. Maka Syekh Fahad menyatakan, "Masya Allah, tentu Anda hafal ya sejak kecil sampai dengan usia seperti ini masih hafal gitu ya. Berarti dari kecil ya Anda hafalnya," kata Syekh Fahad Al-Kandi ya. Kemudian apa kata si kakek? "Tidak Syekh, saya malah baru menghafal sejak usia 60 tahun. Ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata usia 60 tahun juga tidak menjadi halangan ya untuk menghafal Quran ya. Maka Syekh pun tertegun gitu ya. Syekh Fahad menyatakan, "Masya Allah, bagaimana mungkin? Bagaimana ceritanya?" katanya, "bukankah itu sulit?" Kemudian apa jawab sang kakek? "Tidak juga. Mungkin salah satu penyebabnya adalah ibuku," jawab kakek tersebut. "Ada satu hal yang ibuku lakukan dan tidak pernah ia tinggalkan hingga beliau meninggal." Ya, sampai Syekh Fahad pun penasaran. "Apa itu?" kata beliau ya. Maka sang kakek menerangkan, "Ibuku tidak pernah berhenti mendoakanku agar aku hafal Al-Quran." Masya Allah. Jadi kita lihat ya kekuatan doa seorang ibu ya. Itu dalam usia sekian, 60 tahun, baru mulai menghafal, dan doa dari ibunya yang begitu terus-menerus ya, bahwa engkau bisa ya. Jadi pikiran positif, kata-kata positif yang diberikan seorang ibu kepada anaknya, walaupun anaknya secara kalau kita lihat secara logika 60 tahun, apa ia bisa menghafal Al-Quran? Tapi ternyata supportnya itu sangat tinggi ya dari seorang ibu, sampai-sampai beliau terus mendoakan. Kemudian juga ada kisah seorang ibu yang membesarkan 9 anaknya ya. Seorang ibu berhasil membesarkan 9 anaknya, mendidiknya dan menjadikan mereka manusia berakhlak dan berguna bagi agama, negara, bangsa, dan agama. Ya. Kemudian ditanya ya, apa rahasia keberhasilan ibu gitu ya, sampai bisa mendidik 9 anaknya, bisa berhasil. Kalau kita lihat berhasilnya dunia iya, akhirat iya gitu ya. Maka jawabnya adalah doa yang tiada henti-henti dipanjatkan untuk anak-anaknya tersebut. Masya Allah, saya jadi ingat orang tua saya ya, wafat 2 tahun yang lalu dalam waktu 25 hari. Jadi pertama ayah saya, 25 hari berikutnya adalah ibu saya. Tapi Masya Allahnya, mereka berdua membesarkan kami juga ya, yang kami kakak beradik 9 anak perempuan, bayangkan 9 perempuan kami kakak beradik, setahun jaraknya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, kalau secara saya lihat, memang doa orang tua yang nggak pernah lepas ya. Dari 9 anak ini, Alhamdulillah, kami bisa ya hidup Insya Allah ya, secara Islami Insya Allah. Kemudian secara pendidikan, Alhamdulillah kemarin saudara saya sih belum dokter ya, yang ketiga itu ada anak-anaknya 3 yang dokter dan 3 cucunya sudah hafal Quran gitu ya. Dan saya lihat memang doa orang tua itu yang nggak pernah lepas ya. Jadi kalau ketika doa berjamaah itu ayah saya itu selalu berdoa diaminkan oleh anak-anaknya, dan doanya tuh memang diucapkan, dilafazkan sampai dengan nama anaknya itu diucapkan ya. Makanya saya ingat juga parenting Dr. Aisyah Dahlan tuh, beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana ketika kita bisa berdoa itu detil. Doa kita itu bisa detil, bahkan kita ucapkan bin atau bintinya
Dan apa sebenarnya doa yang kita inginkan dari anak kita? Kita ingin anak kita lulus sekolah dengan nilai sekian, itu kita ucapkan secara detail dan terus-menerus ya. Itu subhanallah ya. Nah ini ibu yang membesarkan 9 anaknya. Itu ada kisahnya juga gitu ya, sampai-sampai doanya tidak henti-henti dipanjatkan oleh anaknya, dan doanya, ya Allah jadikanlah anak-anak hamba orang yang soleh dan soleh yang taat beribadah, panjangkan umurnya barokah, luaskan dan lapangkan rizkinya yang halal, cerdaskan akalnya untuk kebaikan dunia akhirat, terangi kalbunya untuk urusan agama Allah, karuniakan ia ilmu yang bermanfaat untuk urusan kebaikan dunia dan akhirat, sehatkan jasmani dan rohaninya yang dengan itu memberikan ketenangan dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Dan yang terakhir, birahmatika ya arhamur rahimin, dengan segala rahmat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi doa itu ya yang diucapkan terus-menerus oleh seorang ibu ya. Ini ada kisahnya juga ya yang sampai bisa membesarkan 9 anaknya tadi. Doa ini terus diucapkan dalam setiap sholat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi itu benar-benar diijabah oleh Allah gitu ya. Dan satu lagi kisah Muhammad Al-Fatih ya dalam merebut Konstantinopel, itu ternyata ada juga kisahnya gitu ya. Jadi ternyata bundanya itu juga sangat berperan kuat ya. Di suatu saat bundanya Muhammad Al-Fatih itu ternyata ya dalam kisahnya di suatu pagi ya pada sholat subuh beliau mendatangi benteng-benteng Konstantinopel dengan membawa Muhammad Al-Fatih kecil. Kemudian diucapkan apa kata bundanya? Engkaulah yang akan membebaskan Konstantinopel nanti, kata bundanya. Sampai si kecil, Muhammad Fatih kecil bertanya kepada bundanya, bagaimana bisa bunda? Bagaimana saya bisa? Bisa dengan Islam, dengan perjuangan, ya, dan dengan kasih sayang sesama manusia. Ya, itu yang diucapkan bundanya Muhammad Al-Fatih. Dan Masya Allah, doa ibunya itu ternyata bisa terwujud ketika Muhammad Al-Fatih besar, sampai beliau bisa membebaskan Konstantinopel dalam usia yang begitu muda. Masya Allah ya. Itu kalau kisah-kisah yang kita lihat. Ini Afwan, saya dapat waktu sampai berapa lama ya? Tidak terbatas saja. Gimana? Tidak terbatas. Silahkan dijelaskan sampai tuntas, tidak apa-apa. Oh gitu, ya baik. Saya takut udah pada bosen, jenuh atau ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan semangat ya, karena insya Allah kita punya misi yang kuat untuk menguatkan karakter di anak-anak kita. Silahkan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Setelah berdoa ya, dan kita yakinin bahwa doa ini adalah bentuk kekuatan orang tua, bentuk harapan yang besar ya pada Allah dari orang tua kepada anaknya, dan insya Allah itu akan bisa terwujud ya dengan ikhtiar terus kita pada Allah. Apa yang kita inginkan di anak-anak kita itu kita lafazkan terus secara istiqomah, dan kita singkirkan pikiran-pikiran negatif dari orang tua ya, dari kita kepada anak-anak kita gitu ya. Maka untuk menguatkan karakter-karakter, melihat ujian yang sangat besar, tantangan yang sangat kuat yang dihadapi oleh anak-anak kita, ya, maka kita perlu gitu ya memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Tetapi bagaimanakah cara nasihat itu bisa masuk ya ke dalam anak-anak kita, ke dalam diri anak-anak kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nasihatnya seperti apa yang kita inginkan, maka mungkin sudah pernah dengar ya, itu namanya love language ya, atau apa tuh bahasa Indonesianya? Bahasa cinta ya. Iya, kalau seorang parental ngomong tangki cinta, bahasa cinta, ya itu seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Jadi love language ini adalah tangki-tangki cinta atau bentuk nah ini ya tangki cinta love tank ya yang dimiliki oleh setiap orang
dan cara yang digunakan oleh seseorang itu untuk mengungkapkan rasa kasih sayang di dalam dirinya kepada orang lain. Ya. Jadi setiap orang punya, setiap orang memiliki. Jadi tangki cinta ini sama dengan baterai yang memang harus diisi terus, ya. Sehingga apa? Efek dari tangki cinta yang terpenuhi di dalam diri seseorang anak kita atau bahkan pasangan kita, ya. Jadi ini bisa berlakunya untuk anak-anak kita juga untuk pasangan kita, ya. Ketika tangki cinta ini terpenuhi di anak kita atau di pasangan kita, maka akan timbul rasa aman, akan timbul rasa bahagia, akan timbul rasa percaya diri, akan timbul rasa merasa dicintai. Sehingga ya ketika itu sudah timbul, kebayang ya kita ketika seseorang dalam tahap bahagia, senang, merasa aman, merasa dicintai, merasa dilindungi, maka akan mudah terbuka hatinya, ya, pikirannya, gitu, dengan apa yang dikatakan, ya, terutama nasihat-nasihat kita kepada anak kita, ya. Atau apa yang kita inginkan nih terhadap pasangan kita, istri terhadap suami kita pengennya suami itu ya, wah romantis nih dan lain-lain misalnya, atau seorang suami pengennya, Mbok ya istri itu ngerti loh, yang dipengenin suami itu begini loh. Kalau suami lagi diem, lagi baca Quran, lagi baca koran, lagi nonton TV, Mbok ya jangan merepet ya misalnya gitu ya. Nah, cara penyampaian seperti itu harus disampaikan dengan cara yang memang bisa diterima oleh lawan bicara kita, terutama anak kita. Nah, caranya yaitu dengan cara bagaimana tangki cinta ya atau love language itu masuk ke dalam diri anak kita. Mungkin sekarang kita fokus di anak kita. Nanti ke depan kalau memang ada kesempatan kita akan berbicara tentang ini ya apa pasangan. Nah, kalau ke anak kita bagaimana kita timbulkan dulu nih rasa sayang kita, rasa cinta kita. Karena ternyata tangki cinta ini gitu ya ada 5 ya, ada 5 jenis dan ternyata di usia 1 sampai 3 tahun 5 tangki cinta ini harus terisi penuh. 1 sampai 3 tahun ya di usia anak. Nah, di usia berikutnya itu hanya 1 sampai 2 saja yang prioritas yang harus kita isi di anak-anak kita supaya mereka lebih mudah untuk kita nasihati gitu ya. Istilahnya gini loh, ketika tangki cinta itu sudah terisi di anak-anak kita, maka kita udah mudah memegangnya. Ya. Udah gampang nih. Mudah banget nurutnya anak-anak kita. Mungkin guru juga kepada murid juga udah kita ngomong udah cepat masuk nih di anak-anak gitu ya. Seperti apa? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini atas ini bukan ya ini yang pertama ya itu adalah word of affirmation ya atau kata-kata pendukung ya. Kemudian yang kedua adalah physical touch atau sentuhan fisik. Yang ketiga ada quality time atau waktu yang berkualitas. Yang keempat receiving gift atau hadiah. Dan yang selanjutnya ada act of service atau pelayanan. Ya, jadi ada 5 bahasa cinta yang memang harus dipenuhi dulu nih ya. Jadi ketika ini sudah terpenuhi di anak kita, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan gitu ya, atau lebih mudah masuk gitu ya apa yang kita inginkan sih, apa yang dalam kita pikirkan, apa yang kita ingin nasihati kepada anak-anak kita itu akan lebih mudah. Lanjut slide berikutnya. Ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi bahasa cinta atau tangki cinta yang pertama yang harus dipenuhi ya, ini adalah word of affirmation atau kata pendukung ya. Jadi kata pendukung ini adalah bentuknya pujian, dukungan, juga keberpihakan ya. Nah, anak yang memiliki tangki cinta kata pendukung ya, dia akan mempunyai kebiasaan ya. Kita akan bisa melihat anak-anak yang ternyata anak kita nih punya kebiasaan seperti ini nih. Dia senang memuji, dia senang merayu, dia juga mengapresiasi. Itu yang mudah gitu ya untuk ungkapan-ungkapan itu ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan ini adalah dimiliki oleh anak yang mempunyai baterai kata pendukung. Ya.
Apa yang akan terjadi ketika baterai kata pendukung itu tidak terpenuhi? Ya, bahasa terbaliknya, maka dia akan suka mengejek, menjelekan orang lain. Jadi ustazah kalau ngelihat anak muridnya suka mengejek, suka menjelekan orang lain, bisa jadi tangki cintanya itu tidak terpenuhi, ya. Dia butuh kata-kata pendukung, dia butuh banyak-banyak pujian, ya. Terus melakukan sesuatu itu dengan rayuan, dengan mengapresiasi, memberikan kata-kata yang mengapresiasi semua hasil yang telah diberikannya, gitu ya. Proses tahap seminim pun dia sangat butuh kata-kata apresiasi, dia sangat butuh kata-kata pujian, gitu ya. Maka ketika kita ingin menasihati, awalilah dengan kata-kata pendukung, kata-kata yang mensupport, ya. Jadi misalnya nih, ketika kita ingin menasihati untuk anak-anak yang mempunyai baterai, ya, baterai dari kata pendukung ini, misalnya kita ucapkan, misalnya kita ingin menasihati supaya rajin sholat, ya. Alhamdulillah, gitu ya. Kamu rajin sekali gitu sholatnya, gitu kan. Begitu azan langsung sholat, gitu ya. Umi seneng deh. Nanti ke depannya seperti ini terus ya, Nak. Ya, jadi kita pengen dia seperti itu terus tuh, mendengar azan langsung sholat. Tapi apa dulu yang kita lakukan? Karena baterainya adalah baterai kata pendukung, dia butuh banyak pujian, banyak dukungan, banyak apresiasi, maka kita harus kasih apresiasi dulu. Kamu rajin sekali sholatnya, kamu tepat waktu kalau sholat, Umi senang, Bu Guru senang, Ustazah senang melihat perkembangan kamu seperti ini. Nasihat kita apa? Kita pengen nasihatin dia, jangan sekali-sekali aja yang begini, gitu ya. Nah, Ustazah senang kalau kamu melakukan ini terus-menerus. Wah, kamu sekarang tambah sopan ya sama teman-teman, sama Ustadz, Ustazah. Ke depan, kamu bisa seperti ini terus-terusan. Ya, kita pengennya dia kayak gitu terus tuh. Maka kita harus berikan pujian dulu. Ya, itu untuk anak yang mempunyai baterai, ya, atau casannya itu memang adalah kata-kata pendukung. Ya, jadi kalau kita mau ngecek anak kita kata pendukung apa enggak, kita lihat dia sering enggak, dia biasanya mengungkapkan apa yang dia rasakan tuh dengan itu, ya, bentuk baterainya itu seperti apa, dia akan dia ungkapkan. Jadi seperti ini kebiasaan-kebiasaan kita bisa perhatikan, ya. Dia suka mengapresiasi, suka memuji. Wah, misalnya dia sampai rumah, ayah, bunda, wah bunda kok bagus banget sekarang bunganya, gitu kan. Atau ayah kok sekarang ini ya motornya atau mobilnya bersih terus ya. Ya, itu sebenarnya bisa jadi anak yang suka mengapresiasi, suka memuji, itu adalah baterainya, baterai kata pendukung, gitu ya. Maka untuk menghadapi jangan, ya iyalah memang kayak gitu, emang ayah rajin, nggak seperti itu, gitu ya. Tapi kita support dengan apa yang memang sudah diapresiasikan beliau, gitu ya. Diapresiasi oleh anak kita. Karena kalau tidak, ya, kalau kita menggampangkan atau ketika dia memuji kita cuek, ya, kita nggak mendengarkan, maka yang terjadi akan sebaliknya. Dia akan suka mengejek. Kenapa? Kebutuhan dia untuk diapresiasi, gitu ya, itu tidak terpenuhi, sehingga apa, dia ngejek temannya, menjelek-jelekan, gitu ya, melihat kekurangan temannya langsung wah diumbar, di aibnya itu ya, besar-besarkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah slide selanjutnya, sentuhan fisik, ya. Nah, physical touch atau sentuhan fisik. Jadi apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan fisiknya. Jadi baterai kedua yang dimiliki seorang anak itu adalah dengan sentuhan fisik. Ya, jadi ketika baterai ini terpenuhi, itu kita mudah banget gitu untuk dekat dengan anak, kita mudah banget untuk menasihatinya. Ya, jadi ini apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan fisik, ya. Misalnya dia menunjukkan bahwa dia itu adalah anak yang physical touch itu ya dengan cara dia punya kebiasaan, dia ada ini sentuhan fisik, ya. Misalnya dia senang memeluk, ya, datang-datang meluk bundanya, meluk ayahnya, gitu kan. Nyium pipi kanan, pipi kiri, gitu kan. Terus kalau ada adiknya suka dicolek,
pokoknya bentuk-bentuk sentuhan fisik ya yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia adalah anak yang baterai physical touch gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita tidak tahu ya bahwa dia itu adalah sentuhan fisik gitu ya. Dia itu adalah physical touch baterainya, maka dia akan, kalau anak balita ya, dia suka nyubit, suka sampai menggigit. Nah, kalau kita lihat perhatikan anak kita suka melakukan hal seperti ini ya, memukul ya, bentuk-bentuk fisik yang negatif. Nah, itu bisa jadi physical touch-nya tidak terpenuhi. Ya, anak yang physical touch-nya yang memang butuh itu berarti kita memang harus banyak juga memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Jadi kita harus sering tuh, misalnya minimal kita belai rambutnya, gitu kan, kita pegang tangannya. Kalau pasangan misalnya ya, pasangan yang mempunyai physical touch, maka dia suka misalnya jalan kemana-mana suka digandeng gitu sama suami. Itu sebenarnya bentuk physical touch-nya dia, gitu kan. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, maka dia bisa seperti itu ya. Jadi kalau saya ngelihat anak-anak narkoba yang jadi ketika kemarin pengalaman melihat anak narkoba itu rata-rata narkoba yang parah itu di atas 5 tahun ya, dia baru kerasa banget dan sulit untuk keluar. Itu rata-rata mereka banyak yang mengatakan bahwa casannya itu nggak terpenuhi, nggak penuh casan baterai badannya. Jadi ketika dia butuh sentuhan fisik, orang tuanya ngasih materi, ngasih uang, ngasih ini gitu ya. Padahal dia butuhnya sentuhan fisik. Dia perlu dibelai, perlu dipegang, dipeluk ketika berangkat misalnya gitu ya. Jadi efeknya seperti ini ya, bahasa terbaliknya. Kalau dia balita ini seperti ini. Kalau dia dewasa, dia juga akan memberikan sentuhan fisik secara negatif gitu ya. Maka kalau kita ingin menasihati, kita ingin lebih dekat ke anak kita, dahululah dengan sentuhan fisik. Misalnya itu ya, dengan mengusap punggungnya, kita peluk dulu gitu ya. Kita cium pipi kanan, pipi kirinya gitu ya. Terus kita baru bicara atau kita nasihat apa yang kita inginkan ke anak-anak kita. Ya. Jadi ketika kita nemu baterainya, itu bisa terpenuhi, anak-anak lebih mudah ya, lebih gampang ya untuk diajak ngobrol atau diajak diskusi dari hati ke hati. Nah, yang selanjutnya, silakan slide berikutnya, itu adalah baterai yang ketiga ya, yaitu quality time atau waktu berkualitas ya. Jadi dia itu senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi kalau anak-anak saya itu kalau dia SD di atas kelas 3 SD, 4 SD udah bisa diajak ngobrol ya. Apa sih sebenarnya baterainya anak kita ini gitu kan? Kita bisa tanya ke mereka. Sebenarnya di antara sikap-sikap kita kepada mereka, mana yang mereka paling suka itu bisa kita tanya. Bahkan anak saya yang SD juga udah bisa. Umi, aku lebih suka loh, Umi itu di rumah, terus kalau aku lagi belajar atau aku lagi ngerjain sesuatu, Umi itu ada di samping aku, pokoknya di samping aku lah, aku ngapa-ngapain. Dia ngomong, bisa gitu, kita aja ngomong. Oh, berarti prioritas pertama dia adalah baterainya tuh baterai yang quality time atau waktu berkualitas gitu kan. Terus apalagi Dek gitu kan, saya tanya. Itu yang SD, apalagi yang dewasa lebih lagi bisa kita ajak bicara. Kalau anak yang ketiga yang laki, saya yang SMP itu lebih kepada pelayanan. Ya, nanti yang selanjutnya kita lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita ajak ngobrol. Kalau kita bingung ya, sebenarnya apa sih baterai utama mereka yang prioritas yang harus kita penuhi duluan gitu ya. Jadi di antara 5 baterai ini ada yang memang sekali prioritas. Prioritas yang pertama apa sih yang harus kita dahulukan? Karena kalau dia nggak prioritas itu nggak terpenuhi. Kita tebak-tebakan, kayaknya anak kita yang pelayanan nih, dia lebih senang nih dilayani. Padahal ternyata dia lebih pengen afirmasi ya dengan kata-kata yang support, kata-kata pujian. Ketika yang terpenuhi tidak sesuai yang dia inginkan, maka itu akan jomplang. Ya, jadi kebiasaannya kalau yang waktu berkualitas ini adalah dia suka mendampingi orang tua, mendampingi kakak adiknya lagi apa, dia di sebelahnya sambil ngeliatin gitu ya. Orang tuanya lagi apa, misalnya Umi lagi masak diliatin, pokoknya deket situ gitu kan. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, maka ya bahasa
terbaliknya ya, masalahnya akan terjadi bahwa dia akan senang menyendiri, mau di rumah aja, karena nggak terpenuhi. Dia tuh pengen didampingi, ternyata enggak. Akhirnya ketika bundanya ngajak, yuk nah kita jalan ke sini. Enggak lah, aku mau di rumah aja. Aku ini nggak mau kemana-mana. Karena dia tidak terpenuhi gitu ya. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat, dahulukanlah dengan meluangkan waktu dengan anak. Kita luangkan waktu, dan meluangkan waktu ini juga bukan sekedar ya. Jadi caranya itu adalah dengan quantity time-nya juga. Jadi nggak hanya quality, tapi ada waktunya juga. Contohnya nih, anak lagi ada di kamar gitu ya. Kita pengen menunjukkan bahwa kita ini perhatian loh dengan casan baterai dia, maka kita temenin. Kalau kita temenin cuma 1, 2, 3 menit, habis itu kita buru-buru keluar, maka itu dianggap anak-anak bahwa itu cuman sekedar aja gitu ya, basa-basi, bukan sebenarnya ayah atau bundanya ingin nemenin dia gitu. Minimal kalau secara waktu 15 menit. Jadi kita memang kalau untuk anak yang quality time ya, waktu berkualitas ini memang kita harus waktu khusus gitu loh. Kita sibuk-sibuknya kita harus kita punya waktu khusus ya untuk anak yang quality time seperti ini. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat, kita ingin ajak ngobrol, kita ingin lebih dekat kepada mereka, maka dahulukanlah meluangkan waktu dengan anak ya. Terus ada kegiatan bersama dulu, hindari pemaksaan pada anak ya. Baru kita berikan nasihat atau apa yang kita inginkan kita ungkapkan. Setelah mereka merasa bahwa kita adalah bagian dari apa yang dia inginkan, baru kita bisa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah selanjutnya receiving gift. Ya ini hadiah ya. Jadi dia itu senang diberi ataupun memberikan sesuatu gitu ya. Jadi kebiasaannya itu adalah dia suka mengumpulkan sesuatu, menyimpan barang-barang atau koleksi ya. Dia suka gitu untuk hal-hal yang itu ya, menyimpan barang, koleksi-koleksi. Kalau dulu itu kita zaman-zaman saya dulu sih Maya ada koleksi stiker, perangko gitu ya. Nah, itu dia suka banget gitu ya untuk mengumpulkan hal seperti itu gitu kan. Jadi kalau itu tidak terpenuhi gitu ya, dia nggak sering dikasih hadiah. Jadi hadiahnya itu nggak harus besar gitu loh. Hadiah-hadiah kecil-kecil gitu ya, dia nilainya sesuai dengan standar yang dia inginkan. Kita kasih itu cuman sekedar ini aja nih coklat gitu ya, coklat kecil gitu ya. Waduh senang banget ya. Dia sangat diperhatikan, merasa sangat diperhatikan, merasa sangat bahagia. Karena kita menyentuh apa yang memang dia butuhkan. Dia suka dikasih hadiah, dikasih surprise seperti itu ya. Nah kalau itu tidak terpenuhi, maka anak-anak itu bisa jadi apa? Itu karakternya menjadi pelit dan tidak suka berbagi. Karena tidak terpenuhi, dia nggak sering dapat hadiah, padahal itu dia sangat suka gitu ya. Dia akan sangat bahagia, dia akan sangat nyaman ketika orang tuanya sering ngasih hadiah. Walaupun hadiahnya mungkin cuma sekedar ucapan saja, itu sebenarnya sudah ucapan wah kamu bisa ternyata yaitu terus dengan kecupan gitu ya, itu bisa gitu ya. Bentuk perhatian kita ketika dia sudah mendapatkan target yang dia inginkan gitu ya. Bayangkan ketika itu tidak terpenuhi, dia akan menjadi seorang yang pelit ya, nggak mau bagi makanan gitu ya, nggak suka berbagi ya. Apalagi kebayangkan gimana kita mau menanamkan bersedekah pada mereka gitu. Kalau untuk hal kecil seperti ini aja mereka tidak terpenuhi ya. Maka bagaimana cara menasihatinya itu dengan didahulilah dengan cara memberi hadiah dahulu. Kita penuhi dulu kebutuhan dia, kebutuhan dalam baterainya itu kita penuhi dulu, baru kita bisa masuk, gitu ya. Jadi istilahnya kita samakan dulu frekuensinya. Ketika anak merasa nyaman, merasa dicintai, merasa diperhatikan, maka baru kita bisa masuk ke mereka. Ya. Dan selanjutnya yang kelima, yang terakhir, slide selanjutnya ya, act of service atau pelayanan. Nah, ini ya, jadi senang melayani dan dilayani. Ya, karena dia baterainya adalah senang pelayanan, dia juga mengungkapkan itu senang melayani juga gitu loh. Jadi kalau misalnya Umi, wah ini Umi Mi sepatunya Mi pakai nih gitu kan, sini gitu. Atau ini ya hal-hal yang memang lebih kepada bentuk pelayanan seperti itu. Nah ini ya, jadi kebiasaannya itu adalah dia siap membantu kakak atau adiknya, sigap membantu ya orang tuanya. Kemudian senang jika orang tua melayani tanpa diminta gitu kan. Wah kita
sambil bebersihan, sambil ngobrol, ngebersihin kamarnya itu bisa jadi anaknya model seperti itu. Atau kalau pasangan kita gitu, misalnya model pelayanan, berarti modelnya yang suka dilayani, misalnya dari makan tuh, disiapin piringnya, gelasnya, ditemenin waktu makan, diambilin sayurnya, itu bentuk pelayanan-pelayanan ya. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga Bu, Ayah Bunda. Karena ada salah satu ini ya, kasus-kasus ya, mudah-mudahan nggak nauzubillah. Ini saya dengar dari Pak Cahyadita Karyawan, jadi beliau juga ada seorang parenting juga di Jogja ya. Jadi dia bercerita ada seorang ayah yang nauzubillahnya sampai berselingkuh sama siapa? Sama cleaning service yang ada di kantor itu cuma karena apa? Dia punya tugas untuk memberikan minuman ya, memberikan minuman tiap pagi, tapi dengan ucapan, dengan pelayanan yang sangat ya namanya ini ya pelayan baik. Silakan Bapak, Bapak mau minum apa ya? Kopi atau teh? Kopinya yang manis atau hanya itu saja gitu. Ternyata itu adalah bentuk pelayanan ya, bentuk baterai pelayanan seorang suami yang tidak terpenuhi oleh istrinya di rumah gitu. Itu akhirnya dia sangat suka dengan pelayanan dari si cleaning service tadi ya yang memang selalu melayani tiap pagi. Jadi baterainya itu baterai pelayanan gitu. Jadi segeralah ya bagi yang punya pasangan segeralah untuk menemukan baterai apa sih pasangan kita gitu ya. Nah itu PR. Nah bahasa terbaliknya kalau di anak-anak gitu ya kalau tidak terpenuhi maka dia akan minta dilayani dengan cara yang kasar, ngebosi ya, bahkan sering membuli adiknya, membuli temannya. Gitu. Kalau dia tidak terpenuhi dari pelayanan, wah bekal makanannya nggak disiapin. Modelnya seperti itu ternyata gitu loh. Tapi kalau untuk yang lain dia nggak, dia mandiri. Tapi kalau untuk yang masalah pelayanan dia sangat menjadi prioritas gitu ya. Maka untuk memberikan nasihat atau lebih dekat kepada mereka itu dahulukan bagaimana orang tua bisa melayani, bisa membantu tanpa diduga, tanpa diminta. Jadi nggak nunggu diminta dulu gitu. Tolong aku Bunda. Beda ya dengan, ayo Bunda bantuin kamu ya di sini ya, beberesan ya, beresin buku-buku ya. Itu beda gitu ya. Ketika tanpa diminta ternyata baterainya terpenuhi. Ya, insya Allah itu dari saya ya. Mudah-mudahan sih bisa menambah hasanah ya kita ya, terutama di ilmu parenting, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang harmonis ya. Kemudian keluarga yang bisa membentuk karakter-karakter baik di semua posisi anggota keluarganya ya, dan bisa saling support ketika kita bisa mengetahui seperti apakah karakter anak-anak kita, karakter dari pasangan kita, dan jangan lupa doa dari orang tua, doa dari kita ya Bunda terhadap anak-anak ternyata sangat memegang peran yang sangat penting untuk keberhasilan ke depan dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak memberi manfaat. Sudah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Alia atas pemaparan materinya yang Masya Allah sangat berbobot sekali ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Boleh kepada Umi Abi atau Ayah Bunda yang ingin bertanya silahkan. Untuk termin pertama mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin sembari menunggu Ayah Bunda atau Umi Abi yang mau bertanya, saya izin bertanya boleh Ustazah? Silakan. Tapi saya bertanya bukan sebagai orang tua, tapi sebagai kakak. Silakan. Tadi kan sempat membahas tentang bahasa cinta ya Ustazah ya.
gimana caranya untuk memulai komunikasi kepada adik yang sudah cukup lama tidak bertemu dan jarang berkomunikasi, Ustazah. Karena jujur agak susah untuk memulai komunikasi kembali sama adik. Ya. Sekian pertanyaan saya. Boleh kepada Bundanya Wafa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jatuh, mohon maaf, izin off cam aja ya. Sebelumnya mohon maaf, Bunda Yuda, salam bertemu kembali, masih ingat dengan saya. Bu Fitri, Bu Bunda. Ya, Masya Allah, Bu Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Yuda juga sehat ya. Terus ada juga semuanya Ustazah di SMP Al-Nabina Indonesia. Masya Allah ya, terima kasih sekali tadi sudah banyak paparan seperti tentang apa ya, tangki cinta tadi ya, Masya Allah materinya daging semua. Sedikit pertanyaan ya, kan ada banyak model ya tangki cinta itu ya. Gimana sih kita bisa mengetahui ya model anak kita itu apa tadi yang dia ingin dia bisa menghargai, pandai menghargai, ternyata dia suka menghargai, kemudian atau dia ingin dilayani atau pelayanan itu. Kita bisa tahunya dari apa ya Bu gitu ya. Misalnya mungkin ya pastinya sih memang dari keseharian kita yang paling paham gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan pada diri setiap anak itu ada lebih dari ada yang beberapa lebih dari satu. Itu tadi ya satu model gitu ya. Itu saja Bu Yuda. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah, mau dijawab langsung atau gimana? Boleh Ustazah. Namun sebentar Ustazah, ini ada dari orang tuanya Salma dan Salwa. Ustazah Yuda, ada salam dari kakak ipar saya, Citra Yulia, maaf. Oh, Masya Allah, Citra ya, teman SMP. Ini adiknya ya, wali murid di sini ya. Waalaikumsalam, salam kembali. Boleh dipersilakan Ustazah Yuda Ya. untuk menjawab. Baiklah, jazakallahu khairan. Yang pertama ini dari Ustazah Yuni ya. Bagaimana bisa membuka komunikasi kakak adik yang sudah lama tidak bertemu. Nah, ini sebenarnya sama aja sih sebenarnya komunikasi antar kakak beradik, orang tua dan anak, atau pasangan suami istri ya. Jika lama tidak bertemu, mungkin kita memang tahu dulu ya bagaimana kondisi terakhir dari adik kita tersebut, adik atau kakak kita tersebut sebenarnya terhadap kita. Ya, itu memang harus kita ketahui dulu. Apakah lebih kepada positif ataukah ada sesuatu yang memang belum terselesaikan. Nah, itu akan berpengaruh sebenarnya dengan bagaimana kita bisa membuka komunikasi, gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu hambatan yang memang belum terbuka, gitu ya, maka itu akan berpengaruh dengan komunikasi. Makanya namanya komunikasi terbuka dan namanya komunikasi tertutup, gitu ya. Jadi komunikasi tertutup itu ya kita bicara tapi nggak dari hati ke hati gitu loh. Ya, beda dengan komunikasi terbuka, dia benar-benar lapang, dia bisa terbuka dengan kita gitu, apapun itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ya, karena kita ini sekarang udah era digital sih sebenarnya, walaupun kita lama nggak bertemu, tapi banyak sebenarnya bentuk komunikasi, alat-alat komunikasi yang bisa memperlancar gitu ya pertemuan kita. Saya juga punya kakak yang nggak ada di Indonesia ya, tapi karena kita lancar dalam berkomunikasi gitu ya, bahkan karena beliau jauh dari kami, dia punya kebiasaan, punya ini ya,
program gitu ya untuk menelpon kita masing-masing. Jadi setiap bulannya itu kita pasti ada telepon yang kita ngobrol panjang lebar gitu karena ketemunya tuh bisa 3 tahun sekali gitu kan, 4 tahun sekali dia baru pulang ke sini gitu kan. Tapi dia punya program untuk bisa terus ngobrol supaya kita tetap merasa dekat gitu dengan kakak beradik ya. Dan ngobrol tuh lama gitu dari hati ke hati sampai semua diceritakan gitu sampai kadang nangis, kadang ketawa saat teleponan itu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara sih sebenarnya. Ketika itu bisa terjaga, insya Allah ketika kita bertemu pun, wah malah kangen gitu ya, kangen-kangenan gitu. Jadi bukan hal yang sebaliknya itu, tetapi rindu ya, rindu yang tak terpenuhi gitu kan, secara fisik tidak bertemu. Jadi itu bisa sekali kita lakukan dan untuk menjaganya ya tetap kita dikasih sekarang bentuk-bentuk teknologi agar tetap terjaga ya, karena bagaimanapun juga darah itu kan persaudaraan karena darah itu tuh akan sangat ini ya kuat ya sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah tadi karena ke depan ketika kita sudah menikah itu akan lebih banyak lagi sebenarnya permasalahan ataupun hal-hal yang merintangi kita untuk lebih dekat gitu loh. Tapi ketika kita bisa apalagi kita ya kalau misalnya dalam satu keluarga itu biasanya yang sangat menentukan tuh kakak tertua. Kakak tertua itu sangat menentukan bagaimana sikap dia terhadap adik-adiknya ya untuk menyatukan. Makanya sebenarnya ketika dalam parenting pun gitu ya, kalau kita punya anak beberapa gitu ya, yang kita kuatkan tuh sebenarnya anak paling tua karena dia menjadi lokomotif ya. Ketika anak tertua kita insya Allah bagus, karakternya baik gitu ya, insya Allah dia akan bisa mengatur dan adik-adiknya bisa mencontoh. Lebih mudah bagi kita untuk mengatur 3 anak, 4 anak ketika anak tertua kita itu kita sudah pegang nih karakter menjadi karakter yang cukup baik ya, cukup positif gitu ya. Itu akan berpengaruh ke yang lain. Itu insya Allah. Gitu ya Ustazah Yuni, masih ada yang kurang? Cukup ya. Nah, selanjutnya dari sahabat saya nih, sering ketemu ya, kalau di Prengseu, saya dulu sering ke sekolahan ya. Sekolah apa dulu namanya? Sekolah Prengseu SD ya, tapi ya, Bu Fitri. Nah, ini bagaimana kita mengetahui tangki cinta. Nah, seperti tadi ya saya katakan, tangki cinta di anak kita sebenarnya yang harus terpenuhi, 5 tangki cinta ini harus terpenuhi di anak usia 1-3 tahun. Di usia selanjutnya itu paling nggak 2 tangki cinta yang prioritas yang harus kita bisa penuhi di anak-anak kita. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Sebenarnya itu tadi udah saya kasih sih trik-triknya ya. Itu ada bentuk-bentuk kebiasaan yang bisa kita perhatikan di anak-anak kita. Misalnya tadi kalau dia model tangki cintanya ini physical touch ya, sentuhan, maka dia mempunyai kebiasaan untuk menyentuh, senang nyentuh nih dari balita dari umur 4, 5, 6 tahun dan seterusnya itu dia senang meluk kita, atau datang meluk kita gitu kan, nyium kita, pokok apa-apa itu pengennya deket kita sambil dempet, nempel gitu kan, ada yang anaknya nempel gitu sama kita ya. Nah itu bisa jadi itu yang bentuk-bentuk ini dia lebih kepada sentuhan fisik, dia lebih seneng ada sentuhan fisik gitu loh. Ya sebenarnya kalau di pasangan juga seperti itu ya, kalau dia memang baterainya baterai sentuhan fisik, maka kita harus perbanyak dengan sentuhan-sentuhan fisik, misalnya nih pulang sampai dari kantor suami kita pengennya apa dipijit-pijit, dibelai-belai misalnya, karena dia memang baterainya baterai sentuhan fisik, dia nggak akan terlalu minta gitu prioritas yang lain misalnya pelayanan dan lain-lain, ya biasa aja, senang sih senang tapi nggak menjadi prioritas bagi dia. Dia akan bermasalah ketika nyampe kok nggak ini nggak peluk misalnya, nggak kita belai-belai, nggak kita pijit-pijit misalnya badannya. Di anak-anak seperti itu juga gitu. Sama, nyampe rumah kalau untuk anak yang punya sentuhan fisik gitu, maka dia akan lebih senang kita pegang, kita belai. Gimana nak tadi di sekolah sambil kita ajak bicara itu sambil kita sentuh fisiknya ya. Apa kita sambil tepuk-tepuk, kalau orang anak yang lebih dewasa dia lebih senang di punggungnya gitu ya. Kalau anak yang bukan prioritas baterainya sentuhan fisik, dia nggak terlalu suka. Anak saya yang laki itu nggak suka tuh. Nyium aja tuh maksa banget gitu loh. Kalau mau berangkat sekolah, nak cium Umi nak, udah mi, cepet-cepet dia gitu kan.
dia nggak terlalu suka. Terus kita misalnya sambil kita belai-belai, udah sini reseh gitu. Dia nggak suka karena dia baterainya bukan baterai sentuhan fisik. Dia suka tapi nggak terlalu, atau malah kadang nggak suka gitu ya. Tapi kalau untuk pelayanan dia seneng banget. Wah, kalau kita ini ya, dia lagi tidur, bangun tidur, "Ayo nak, Umi bantu beresin ya kamar." Wah, seneng banget gitu, kayaknya ketawa gitu kan dia. Pakainya kita, "Nih, yuk beresin yuk. Ini Umi beresin." Dia lebih senang untuk yang seperti pelayanan. Bekalnya kita siapin gitu kan. Dan dia lebih suka ke pelayanan seperti itu. Gitu. Yang lain dia nggak terlalu suka tapi ya itu ya, nggak terlalu, bahkan nggak dia suka. Apalagi kita kasih sentuhan fisik di depan teman-temannya, malu banget gitu kan dia. Misalnya seperti itu. Ya, atau dengan cara bagaimana kita bisa ngajak ngobrol mereka, kita tanya, gitu ya. Kalau anak-anak saya nomor 1, 2 itu lebih kepada afirmasi ya, kepada kata-kata positif gitu. Anak saya yang nomor 2 itu yang lagi pondok di DKM itu, awal masuk DKM itu nangis terus. Nangis sambil bilang, "Aku ini nggak pede Umi," gitu kan, "Abi, aku nggak pede ngelihat teman-temanku pada pinter-pinter. Kayaknya aku ini nggak ada apa-apa, nggak ada potensi." Apa yang kita lakukan selain doa ya, kita tetap doa. Jadi dalam setiap doa itu, alhamdulillah abinya tuh ini mengucapkan nama-namanya itu sering disebutkan ya, si A, si B, bintinya disebutkan gitu kan. Ketika mereka mendapatkan kesulitan dalam pelajaran atau dalam beradaptasi di lingkungan. Selain itu setiap menelpon, setiap jadwal telepon gitu ya, karena boardingnya lumayan jauh, jadi kita jarang untuk menjenguk. Jadi jadwal telepon itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita kasih afirmasi positif, kan dia memang lebih pada kata-kata. "Ayo nak, insya Allah yakin nak, kamu punya potensi seperti itu. Umi tahu kok kamu punya potensi. Kamu punya potensi rajin. Nah, rajin itu menjadi potensi kamu yang paling tinggi. Anak rajin bisa mengalahkan anak pinter, gitu kan. Ayo kamu bisa." Gitu. Dari kondisi yang seperti itu, ketika sekarang gitu ya, sekarang dia udah kelas 2 ya, kelas apa sekarang? Kalau orang jadul itu ngitung dulu tuh, kalau SMA kelas 2 itu kelas berapa? 11 ya. Kelas 11 sekarang. Dia menjadi MC, jadi ikut OSIS, yang memang kalau OSIS itu kalau di sana itu cukup susah untuk masuk ke OSIS gitu. Ternyata dia bisa masuk OSIS, jabatan MC dan lain-lain. Ketika saya tanya, "Gimana Rifa sekarang kepercayaan dirinya nak kalau 1 sampai 10?" Sekarang kondisi Rifa di nomor berapa dari yang masuk dulu? Kalau masuk dulu minus kata dia. Kalau sekarang 8. Kepercayaan diri Rifa sekarang 8 di sekolahan itu. Sampai sekarang Rifa malah ditunjuk jadi MC, kegiatan-kegiatan itu Rifa jadi ketuanya. Itu Masya Allah gitu ya. Bentuknya apa? Afirmasi positif yang kita katakan. Apa kata-kata pujian, kata-kata positif yang bisa menarik dia supaya dia bangkit gitu ya. Ternyata itu lebih terpenuhi gitu loh. Nah, itu kita temukan itu bisa jadi kebiasaan-kebiasaan, atau kita tanya juga, "Rifa, apa Rifa yang paling Rifa suka?" "Ya itulah Mi, pokoknya support itu kata-kata yang begitu Ipa suka. Kalau Abi ngasih Ipa support dengan kata-kata itu Ipa lebih suka, atau muji-muji Ipa suka." Anak-anak alhamdulillah sih terbuka ya. Jadi sehingga yang seperti itu mereka mudah untuk mengungkapkan gitu loh. Ya, itu bisa kita tanya untuk anak-anak SD kelas 4, kelas 3 SD ke atas, kelas 5 itu udah bisa kita tanya sebenarnya apa yang paling mereka suka. Kita bandingkan nih, misalnya Bunda ngasih ini misalnya Bunda nemenin kamu atau Bunda sering ngasih hadiah, mana yang paling kamu suka di antara itu. Nanti mereka bisa jawab gitu. Anak saya yang SD terus sudah bisa menilai dirinya gitu. Aku lebih suka ini, yang kedua aku yang sukanya ini gitu ya. Dia ungkapkan. Apalagi anak yang lebih dewasa dia lebih mudah lagi itu untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang dia paling suka. Ya. Itu sangat memudahkan ketika kita bisa tahu di mana sebenarnya baterainya itu ya. Bahasa kasihnya itu, bahasa cintanya tuh ada di mana dia gitu. Insya Allah. Itu Bu Fitri. Masya Allah. Jadi semakin ini nambah. Besok pagi ini ada anak udah pada tidur. Besok pagi mulai menelisik lagi kira-kira seperti apa. Karena memang ada beberapa yang mungkin kita lalai ya Bu ya, kadang-kadang
tangki cintanya apa kita belum paham, tapi kadang-kadang salah memberikan respon gitu kan. Bukannya anak semakin suka tapi malah ngamuk gitu kan ya. Mudah-mudahan Bismillah bisa lebih bijak lagi ya. Kalau udah seperti ini ngerasa dosanya banyak banget sama anak-anak. Terima Insyaallah. kasih Bu Yuda atas Ya, pencerahannya. insyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Umi, Abi. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, Umi, Abi, Bunda dan para ustadz ustazah sekalian, saya Tri Ayu Wahyuni mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Aku liqouli hada wa astaghfirullah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Yuda. Ya di sini sebelumnya. Sebelumnya mungkin sebelum kita keluar kita bisa foto bersama dahulu ya kepada seluruh peserta hadirin untuk on cam terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon undur diri ya Ustazah semuanya. Jazakillah khair, jazakallah khair. Ayah Bunda Umi Abi selamat istirahat. Sama-sama Ustazah.